Kemarin siang, sore hingga malam wilayah DKI Jakarta diguyur hujan yang cukup lama. Ada beberapa genangan hingga kemacetan terjadi di sana sini. Bahkan di salah satu sekolah Madrasah Sanawiyah Negeri 19. Tetangga saya itu ya di Pondok Pinang. Ada beberapa korban siswanya, 5 orang kalau tidak salah meninggal karena temboknya roboh. Hal ini Bapak Ibu terkait masalah banjir pernah terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang salah seorang sahabat namanya Abu Lubabah. Ya Rasulullah, 2-3 hari yang lalu seperti engkau tahu Madinah diguyur banjir. Padahal Madinah tidak ada laut di sana. Mungkin karena debit hujan terlalu tinggi. Seperti engkau tahu posisi rumahku ya Rasulullah itu bukan di bawah, tetapi di atas. Ada rumah sahabat yang posisinya di bawah ya Rasulullah. Tapi nggak kena banjir. Saya yang di atas kok kena banjir. Ini kan aneh nih ya. Dan ternyata itu Madinah banjir bukan untuk yang pertama kali Rasul. Setiap kali Madinah turun hujan, ya, debit airnya cukup tinggi, berjam-jam dia, bahkan ada yang 2 hari berturut-turut. Justru yang kena banjir rumah saya, padahal rumah saya tinggi Rasul. Abu Bakar tuh di bawah rumahnya. Ya, Abdurrahman Auf itu di bawah rumahnya Rasul. Subhanallah. Tapi kok mereka nggak kena banjir? Saya kena banjir. Kenapa ini Rasul? Rasul itu kan orangnya amat sayang dengan umatnya. Rasul nggak bilang, wah ini azab bagiku, enggak. Rasul menggunakan sinonim, narasi sinonim. Apa itu? Allah sangat mencintaimu Abu Lubabah. Bukankah Allah ketika mencintai seseorang, ya, maka akan banyak diuji agar dia cepat naik kelas. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah, katanya. Allah jika mencintai hambanya ibtala, maka Allah banyak mengujinya. Subhanallah. Abu Lubabah tersenyum. Dia melontarkan pertanyaan kedua. Ya Rasulullah, adakah cara lain Allah mencintai saya nggak pakai ujian? Kalau bisa ujiannya jangan banjir Rasul. Pakai eselon 2 jadi eselon 1, eselon 3 jadi eselon 2. Kayak gitu kayak Rasul ujiannya. Masa ujiannya kena banjir terus. Subhanallah. Dan mohon maaf Rasul, itu keluarga saya nih, itu bukan langganan kena banjir. Tapi kalau sakit, itu keluarga kami yang paling parah. Keluarga kami ini paling sering disilaturahimin orang. Kenapa? Karena debt kolektor tiap pagi datang, tiap sore datang nagih utang. Subhanallah. Ada cara lain nggak Allah mencintai saya? Nggak pakai musibahan, nggak pakai banjiran, nggak pakai sakit-sakitan, nggak pakai ditagih utang. Subhanallah. Itu pertanyaan Abu Lubabah kayaknya mewakili sahabat Bapenda DKI Jakarta kayaknya itu ya. Ada nggak cara lain Allah mencintai kita nggak pakai ujian kayak gitu tuh? Subhanallah. Kata Rasul ada, Abu Lubabah ada. Apa itu ya Rasulullah? Cintai aku sepenuh hati. Subhanallah. Nah ini berkaitan dengan maulid ya. Cintai aku sepenuh hati. Subhanallah. Rasul baru ngomong begitu, itu langsung turun tuh. Ya, ayat yang pernah diturunkan dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur. Subhanallah. Bahkan ayat ini turun beberapa gelombang. Pertama kali itu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di mana? Di Madinah. Nanti diulang lagi. Jadi ayat Al-Quran itu ada yang turun sekali, ada yang turun beberapa kali. Artinya apa? Menguatkan. Itu ayat itu pokok, itu pegang. Ayat berapa? Ayat kedua surat Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ
wa huwal haqqu min rabbihim kafara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Subhanallah. Barang siapa mencintai aku, kata Rasulullah, dan mencintai apa yang aku bawa, Al-Quran, dan barang siapa mencintai aku, kata Rasulullah, kafaru anhum sayyiatihim. Pertama, Allah akan kifarati dosanya. Musibah itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, itu intinya kita yang mengundang. Terlalu banyak maksiat kita. Ya, saya membaca beberapa tafsir musibah dalam Al-Quran. Musibah yang diceritakan dalam Al-Quran memang ada 3 pandangan. Pandangan pertama untuk Al-Quran, musibah itu takdir dari Allah. Dijelaskan itu dalam surat Al-Hadid ayat 22. Ma saba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tidak ada musibah yang terjadi di daratan dan di lautan, di muka bumi yang menimpa kalian kecuali sudah Allah catat di buku azalinya. Subhanallah. Jadi takdir ini. Agar apa? Likaila ta'sawala ma fatakum, agar mereka yang kena musibah tidak perlu berkecil hati. Ini takdir. Wala tafrahu bima atakum, dan juga yang tidak kena musibah jangan berbangga, ini karena maksiat kalian. Bukan. Ini takdir. Tapi yang mengatakan musibah itu takdir dalam Al-Quran cuma 1 ayat, Bapak Ibu. Ayat ini saja, surat Al-Hadid. Ya. Nah, yang paling banyak dikatakan oleh Al-Quran, musibah itu teguran keras dari Allah. Ya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ayat yang mengatakan bahwa musibah itu teguran keras dari Allah, ada yang mengatakan 200 ayat, paling sedikit 90 ayat. Ibnu Katsir di antaranya. Subhanallah, teguran keras. Dhaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, telah terjadi kerusakan di darat dan di lautan karena ulah tangan kalian. Tangan, tanda tangan. Tanah yang khususnya itu buat resapan, bukan untuk bangunan. Tata kelolanya nggak benar. Karena tanda tangan itu. Akhirnya apa? Terjadilah musibah, terjadilah banjir. Subhanallah. Paling sedikit yang mengatakan bahwa musibah itu teguran keras dari Allah itu 90 ayat. Ibnu Katsir yang mengatakan demikian. Subhanallah. Sebelum kejadian penembakan di mana itu, di New Zealand ya, di Masjid An-Nur ya, di Masjid An-Nur kalau tidak salah. Subhanallah, saya diundang ke sana ya oleh ya semacam asosiasi ulama New Zealand lah. Subhanallah. Di New Zealand itu ada daerah yang sama lah seperti yang diceritakan oleh Abu Lubabah tadi, itu di dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, para imigran Muslim dari Maroko, dari Turki, dari Aljazair, dari Alger, itu tinggalnya di dataran rendah. Tapi setiap kali banjir New Zealand, mereka nggak pernah kena banjir. Sampai seorang prime minister yang baik hati ini, yang perempuan, dia berkunjung ke daerah-daerah Muslim. Kenapa kalau kami banjir, kok Anda nggak kena banjir? Padahal Anda ada di dataran rendah loh. Oh, New Zealand sebagai kota yang luar biasa, ya dengan indeks prestasi tinggi, korupsinya 0,60, kebalikan dari kita ya. Kalau kita 60,0, kalau New Zealand berapa? 0,60 gitu. Dia melakukan, dia undang tuh ahli air dunia, mana Amsterdam dan lain sebagainya. Coba deh atasi banjir, kok bisa itu? Kami ada sedikit di dataran tinggi tapi kena banjir, sedangkan Muslim community itu ada di dataran rendah kok nggak kena banjir. Subhanallah. Didatangkan ahli air dunia. Subhanallah. Nggak menyelesaikan masalah tuh. Subhanallah. Akhirnya datang nih Prime Minister, seorang ibu yang baik hati ini. Kenapa kalian nggak banjir? Apa jawabannya? Kami ini, wahai Perdana Menteri yang baik hati, tidak pernah mengizinkan putri-putri kami keluar dibawa oleh anak laki-laki yang tidak kami kenal, kecuali kami izinkan setelah mereka berakad. Subhanallah. Kami tidak pernah mengizinkan putra-putri kami itu untuk menenggak arak dan alkohol. Subhanallah. Nah, apalagi kalau kita membaca Bapak Ibu surat Maryam ya.
Surat Maryam ayat 89, 90, 91. Laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Allah marah. Kenapa? Karena perkataan kalian. Perkataan apa itu? Ya. Sehingga yang marah bukan hanya Allah, langit marah, bumi marah, laut marah. Takadu samawati yatafattarna. Karena perkataan itu hampir-hampir langit pecah. Karena perkataan itu hampir-hampir gunung hancur. Karena perkataan itu hampir-hampir laut memuntah dia. Kita tahu Jakarta, katanya nggak tahu benar atau salah, kalau salah tolong koreksi saya. Tiap tahun debit tanahnya menurun 5 cm, airnya naik 5 cm, subhanallah. Ya, subhanallah. Maka dengan perkataan itu gunung marah, laut marah. Kalau gunung marah, oh subhanallah, erupsi. Ya. Kemudian kalau laut marah, banjir, bisa jadi tsunami dan lain sebagainya. Kalau bumi marah, gempa bumi, subhanallah. Ini bukan perkara ringan. Perkataan apa yang membuat gunung, bumi, laut marah? Anda'aulir rahmani walada. Kalian menyatakan Tuhan punya anak. Allahu Akbar. Subhanallah. Sudah complicated ini permasalahan bangsa kita. Karena itu Nabi menawarkan solusi yang luar biasa. Cintai aku sepenuh hati. Pertama, Allah kibarati dosa kita. Subhanallah. Dosa kita ini Bapak Ibu, kalau di print out dari Abdul Muiz hingga rumahnya Abdul Muta'ali, di mana ini di Pondok Labu enggak? Apa? Oh, masih panjang. Subhanallah. Subhanallah. Cintai Rasul sepenuh hati. Allah kibarati dosa kita. Yang kedua, wa aslaha balam, Allah baguskan kondisinya. Kalau banjir enggak Allah banjirkan. Walaupun ada di wilayah ring fire, cincin api, subhanallah. Kalau kita cinta Allah, cinta Rasul, dijaga. Hari ini New Zealand coba melakukan itu. Sehingga Prime Minister, ibu yang baik ini, kalian kalau mau membawa anak-anak perempuan, teman-teman perempuan kalian, tolong ya, kalian selesaikan dulu masalahnya dengan pendeta-pendeta kalau yang Kristen. Selesaikan dulu masalahnya dengan guru-guru spiritual kalian. Minta akad ya dengan keluarga perempuannya. Luar biasa kalimat itu. Subhanallah. Jangan segala sesuatu dipahami dengan logika toh. Subhanallah. Ya, negara kita udah ngasih tahu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ketuhanan ini diporak-porandakan, waduh. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima repot. Subhanallah. Kenapa? Karena kita ada yang mengadakan. Maka ini semua introspeksi kita. Tapi bagusnya memang ada kabar berita baik dari Al-Quran. Bahwa musibah itu nomor 1, bukan hanya takdir, bukan hanya teguran. Tapi apa? Bentuk sayang Allah kepada kita musibah itu. Lihat surat Al-Baqarah 155, 156, 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kami uji kalian ya dengan sedikit makanan, sedikit minuman, harga-harga mahal, ada yang meninggal di antara kalian, tapi bersabarlah, maka beri berita gembira bagi mereka yang sabar, yang mengucapkan kami kembali kepada Allah karena kami ciptaan Allah. Nah, orang-orang yang ditimpa musibah itu subhanallah kemudian sabar, apa kata Al-Quran? Ulaika alim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itu yang dicintai oleh Allah, dapat rahmat. Subhanallah. Bisa jadi musibah itu rahmat dari Allah. Ada anak kecil, ya, ada anak kecil ini mau main api. Nak, jangan main api, berbahaya nak. Tolong nak menjauh dari api. Anak itu rupanya ngeyel, terus mendekati api. Ya, lebih keras lagi, nak, jangan mendekati api, kata ayahnya. Anaknya mau pegang api. Karena mau pegang disentil, peletok. Tuh. Subhanallah. Apakah sentilan itu teguran keras dari ayahnya? Bukan. Bentuk sayang dari ayahnya. Kalau tidak disentil, subhanallah, mungkin anak tersebut akan mendapat musibah yang lebih besar. Begitu ya, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni kami dosa orang tua kami, guru-guru kami. Jaga
dan bangsa kami, jaga keimanan bangsa kami, banggakan kami berakhlak mulia, banggakan kami ya Allah menjaga kehormatan diri kami, banggakan kami ya Allah berpegang terus kepada yang halal, bangga kami untuk terus menjauhi yang haram. Bantu kami ya Allah, bantu kami, jangan sampai masuk ke dalam tubuh kami yang haram. Jaga kami, bantu kami ya Allah untuk terus istiqamah dalam kebaikan, dalam kebenaran. Sehingga pada suatu saat Kau ambil kami, maka ambil kami dalam kebenaran, dalam kejujuran, sehingga kami bisa bahagia dengan orang yang Kau bahagiakan di surga nanti dengan para nabi. Istri-istri kami persatukan dengan istri-istri Rasulullah. Orang-orang yang baik persatukan dengan orang-orang yang baik, para nabi, para rasul di surga-Mu nanti ya Allah. Orang-orang yang jujur. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.